Pak Waluyo itu dukun santet. Dia nggak lama tinggal di kampung ini dan warga itu sudah bolak-balik mau ngusir Pak Waluyo. Kok ada yang mengawasi dia? Jadi dia pun buka mata, dia kaget. Di depannya persis ada sosok Pak Waluyo. Nah, Pak Waluyo ini dengan rambutnya yang acak-acakan. Dia memang nggak pernah janji. Tapi sosok Pak Waluyo ini mewanti-wanti ke Sony, dia pengen minta tolong supaya jasadnya itu dibakar, tidak dimakamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Sony yang asalnya dari Jogja. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini, teman-teman, kami akan membagikan cerita kiriman. Cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Sony yang asalnya dari kota Jogja. Nah, cerita ini tentu berat bagi Sony karena ceritanya akan menyangkut ibunya sendiri. Dan sekarang ibunya sudah almarhumah. Jadi sebenarnya Sony ini punya masa lalu yang buruk, atau dia punya hubungan yang tidak baik dengan ibunya. Jadi awalnya waktu itu Sony ini masih tinggal bersama ibu dan juga bapaknya. Dia juga punya 2 orang adik. Nah, sekitar kelas 2 SD, ini tiba-tiba Sony sering melihat bapak dan ibunya ini sering bertengkar. Nah, sampai pada akhirnya orang tua Sony ini pun bercerai. Pada saat bercerai inilah kedua adik si Sony ini dibawa oleh bapaknya. Nggak tahu kemana waktu itu. Dan selepas dari situ, ibunya Sony ini lebih sering ada di luar rumah. Jadi mulai saat itulah Sony ini langsung diambil oleh bule dan juga pakleknya. Kalau di Jawa itu bule dan paklek ini adalah tante dan om. Nah, dari saudara-saudara ibunya Sony ini ada paklek dan juga bule yang tinggalnya itu nggak jauh di sebuah kampung. Mereka tinggal bareng di sana, rumah mereka ini berdekatan satu sama lain. Yang lebih care banget sama si Sony ini adalah adik ibunya yang paling kecil. Panggilannya itu Bule Nuni. Inilah yang paling sayang dengan si Sony karena dia kasihan banget dengan Sony. Anak yang waktu itu masih duduk di bangku SD sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Jadi mulai saat itu, Sony ini mulai tinggal bersama bule dan juga kadang dia nginep di rumah pakleknya yang nggak jauh dari sana. Nah, dia sendiri sudah nggak sadar berapa tahun dia tinggal bersama paklek dan bulenya. Sampai suatu ketika, si Sony ini duduk di bangku kelas 6 SD. Waktu itu dia masih ingat, ada pelajaran di sekolahnya.
Dan ibu guru ini menjelaskan tentang kebaikan seorang ibu. Nah, di situ ibu guru ini juga menjelaskan apapun kesalahan dari orang tua kalian atau ibu kalian, kalian harus memaafkan karena bagaimanapun juga itu adalah ibu kalian yang melahirkan kalian dan yang membobot kalian selama 9 bulan di dalam kandungan. Disinilah mulai Sony itu teringat lagi dengan ibunya. Nah, pulang sekolah, Sony ini tanya ke bulenya, bule Nuni itu, "Bule, sekarang ibu di mana ya, Bule?" Nah, bulenya ini tiba-tiba juga merasa heran, ini anak kok tiba-tiba tanya ibunya, padahal bertahun-tahun lamanya Sony tinggal bersama bulenya itu nggak pernah sekalipun tanya tentang ibunya. Akhirnya di situ bule Nuni pun menjawab, "Emangnya kenapa, Le? Kenapa kok kamu tiba-tiba pengen tahu ibumu itu kenapa? Kamu ini ada apa? Apa teman-temanmu ngomongin soal ibumu atau gimana?" Nah, Sony menjelaskan, "Enggak, Bule. Di sekolah itu, kata bu guru, apapun kesalahan orang tua, apapun kesalahan ibu, itu kita harus tetap bisa memaafkan. Karena bagaimanapun juga, itu adalah ibu kita." Nah, akhirnya Sony tanya lagi, "Ibu di mana ya, Bule? Bule tahu nggak rumahnya ibu? Sony pengen ketemu." Nah, bulenya ini nggak bisa jawab waktu itu. Dan hal itu berlalu sampai beberapa hari. Di satu sore, waktu Sony ini mainan bersama teman-teman, bule Nuni ini manggil, "Le, sini, Le." Sony pun mendekat, terus si bulenya tiba-tiba ngomong, "Kamu kalau pengen tahu rumah ibumu, tunggu kamu kelas 2 atau kelas 3 SMP ya, Le. Kalau sekarang jangan, kamu masih kecil. Sabar ya, Le." Itulah yang dikatakan oleh bule Nuni. Dan kemudian gak kerasa, tiba-tiba Sony ini duduk di bangku kelas 3 SMP dan dia inget betul janji dari bulenya itu. Akhirnya mulailah ditagih, "Bule, katanya Bule mau nunjukin Sony rumahnya ibu di mana." Sony sudah siap, Bule. Sony sudah kelas 3 SMP. Terus waktu itu bulenya bilang lagi, "Jangan, Le. Bule belum tega, kamu masih kelas 3. Rumahnya ibumu ini jauh dari sini. Nanti kamu harus naik transportasi umum, nggak ada yang mau nganter kamu. Bule-bulemu sama Pak Lekmu nggak mungkin mau nganter kamu ke rumah ibumu. Kamu harus berangkat sendiri. Jangan sekarang ya, Le, nunggu kamu kelas 2 atau kelas 3 SMA yo." Akhirnya dia pun nunggu lagi. Bertahun-tahun lamanya si Sony ini nunggu, baru waktu itu dia duduk di kelas 3 SMA. Bulenya ini manggil Sony lagi, "Le, ini ada sangu dari Bule." Sangu adalah uang saku. Di situ bulenya ini ngasih alamat. Jadi di situ bule Nuni ngasih alamat lengkap di mana dia harus turun, di mana dia harus naik ojek. Bahkan di situ ditunjukkan juga warna cat rumah dari ibunya Sony. Artinya bahwa bule Nuni ini sudah merelakan Sony untuk menemui ibunya. Nah, kebetulan sekali waktu itu sedang liburan. Akhirnya keesokan harinya, Sony ini pamit ke bule Nuni, dan bule Nuni sempat bilang, "Nanti kalau kamu ketemu Pak Le atau bulemu yang lain, kamu bilang aja mau liburan ke rumah temanmu. Jangan sekali-sekali bilang kamu mau ke rumah ibu atau ketemu ibu. Pasti kamu nggak dibolehin, Le." "Iya, Bule." Setelah itu ternyata benar. Pas si Sony ini mau berangkat, dia jalan mau menuju ke pangkalan ojek, dia ketemu dengan salah satu Pak Le-nya. Pak Le-nya kaget loh, "Son, kamu ini bawa barang banyak banget, mau kemana?" "Mau liburan, Pak Le, ke rumah temen." "Di mana rumahnya?" "Deket kok, di Solo sini." "Oh ya wes, hati-hati. Gitu kok kamu nggak bilang sama Pak Le?" "Oh, sudah bilang sama bule Nuni." "Oh ya wes, hati-hati." Nah, berangkatlah si Sony ini. Mulai dari dia naik ojek menuju ke terminal, dari dia naik bis turun di sebuah terminal lagi dan lanjut ke transportasi yang lain. Jadi alamat ibunya waktu itu ada di daerah Tegal. Begitu sampai di Tegal, Sony ini langsung menuju ke alamat ibunya itu. Dia membaca lagi tulisan dari bule Nuni itu bahwa rumah ibunya ini ada cat warna kuning dan merah. Di situ Sony yakin bahwa ini adalah rumah ibunya. Mulailah waktu itu dia tanya ke tetangga, "Bu, ini bener ya rumahnya Bu Tuti?" "Oh iya, Mas. Tapi kayaknya orangnya nggak ada, Mas. Masnya ini siapa?" Lah situ
Sony ini diem, dia nggak mau menjelaskan siapa dirinya. Oh ya sudah Bu, saya tunggu aja. Ditunggulah oleh Sony di sana. Sekitar jam setengah 1 siang, datanglah seorang ibu bersama 2 orang anaknya yang kira-kira usianya sekitar 7 dan 5 tahun. Boncengan sepeda motor. Dia berhenti di sana dan langsung Sony menyapa, Bu, ini Sony Bu. Nah, sosok ibunya Sony yang bernama Bu Tuti itu kaget. Loh, kamu sama siapa? Sendirian Bu, memang Sony mau ke sini. Terus akhirnya ibunya ini memasukkan motor, pagernya ditutup lagi. Setelah pagar itu ditutup, Sony ini juga heran. Mungkin karena anak-anaknya masih kecil, pagernya harus ditutup. Sony berpikir positif seperti itu. Nah, dari situ terus ibunya ini masuk rumah, pintu ditutup. Nah, Sony juga bingung. Ini kok dia dibiarin di luar tanpa ada omongan apapun. Nah, nggak lama setelah itu sekitar 1 jam ada seorang laki-laki. Dia naik motor, kemudian dia turun, terus si bapak-bapak ini langsung menghampiri Sony. Dia itu langsung menyerahkan amplop yang jelas-jelas isinya ini uang. Terus si laki-laki ini bilang ke Sony, "Nak, ini dari ibumu. Kamu disuruh pulang. Kamu jangan datang ke sini lagi ya." Nah, nggak tahu laki-laki ini siapa, tapi belakangan ketika Sony ini pulang dari sana, Sony baru bisa berpikir mungkin itu tadi adalah suami dari ibunya. Nah, pada saat si laki-laki ini ngasih uang, Sony ini sebenarnya sudah jengkel, kecewa, sedih sebenarnya dalam hatinya. Dia jauh-jauh dari Jogja menuju ke Tegal khusus untuk menemui ibunya yang sudah sekian tahun lamanya dia nggak pernah ketemu. Kerinduannya itu dibalas dengan hal semacam itu. Nah, dari sinilah Sony akhirnya pulang. Dia tanpa ngomong apapun, tanpa mengucapkan terima kasih kepada laki-laki ini, Sony pulang. Amplopan yang berisi uang tadi, sebenarnya Sony ini nggak tahu awalnya bahwa amplop ini berisi uang. Dia baru membuka amplop itu ketika dia sudah ada di bis. Isinya adalah uang yang waktu itu sekitar 1 juta rupiah. Nah, Sony ini tentu nggak membuang uang itu. Uang ini dibawa, disimpan, dan begitu sampai di rumah ditunjukkanlah ke Bule Nuni. Ketika mendengar cerita dari Sony tentang perlakuan dari ibunya kepada Sony, Bule Nuni itu langsung wajahnya berubah jadi merah. Dan nggak lama kemudian Bule Nuni ini neteskan air mata dan nangis. Sony ini dipeluk. "Wes Le, kamu nggak usah kesana lagi Le. Gini ini bule yang sedih Le, hatinya kayak diremuk, hatinya bule ini remuk rasanya kalau kamu diperlakukan kayak gini. Wes, mulai sekarang hilangkan nama ibumu, wes apapun yang terjadi sama ibumu biarin." Nah, dari situlah Sony ini mencoba melupakan. Barulah setelah Sony ini lulus SMA, dia mulai dapat cerita-cerita dari orang-orang, terutama dari Pak Lek dan bulenya yang lain, bahwa pertama kali ibunya meninggalkan rumah itu tentu karena perceraian dengan bapaknya. Dan gak hanya itu, ternyata yang salah itu adalah ibunya Sony. Ibunya waktu itu berselingkuh dengan pria lain, dan kemudian sudah diingatkan oleh bapaknya Sony sendiri, tapi ibunya Sony ini melakukan perbuatan itu lagi. Sampai pada akhirnya benar-benar bapaknya itu menceraikan ibunya Sony dan mereka pun bercerai. Dan bapaknya itu keluar dari kampung itu. Nah, ternyata menurut cerita dari Pak Lek dan bulenya Sony, setelah perceraian itu, ibunya Sony ini nggak kapok. Dia sering bergonta-ganti pasangan, ganti pacar. Bahkan pernikahan waktu itu dengan pria yang ada di Tegal, itu adalah pernikahan yang keempat. Jadi memang sudah tabiat ibunya Sony yang seperti itu. Nah, bertahun-tahun setelah itu, kira-kira di sekitaran tahun 2012, jadi waktu itu Sony ini sudah bekerja. Nah, dia waktu itu pulang dari kerja karena dihubungi oleh bulenya. Dia disuruh pulang cepat karena bulenya mau ngomong sesuatu. Tiba-tiba pas Sony ini pulang, dia kaget ada seorang perempuan. Perempuan ini terlihat lebih tua. Itu posisinya sedang tiduran di tempat tidur Bule Nuni ini. Nah, Sony tentu kaget. Dia tanya ke Bule Nuni, "Loh Bule, siapa?" Terus Bule Nuni bilang, "Ibumu Le." Loh,
Sony pun kaget, kok ibu kayak gini, wajahnya itu terlihat lebih tua. Bahkan kakak dari ibunya Sony yang paling tua, yang wajahnya sudah memang terlihat tua, ini masih kalah tua dibandingkan dengan wajah ibunya Sony waktu itu. Sony pun sebenarnya juga heran, ibu kok jadi kayak gini, terus kenapa kok tiba-tiba ibu ini pulang? Disinilah akhirnya Sony ini diajak ngomong oleh Bulik Nuni, dan Bulik Nuni pun menjelaskan bahwa di pernikahan ibunya yang ke-7 kalinya, itu ibunya Sony ini menikah dengan seseorang yang bisa dikatakan beliau ini adalah seorang dukun santet. Dan selama dia menikah dengan dukun santet ini, dia mendapatkan perlakuan yang kasar, KDRT dan lain sebagainya. Bahkan waktu itu ibunya ini sempat melakukan ritual-ritual yang sangat menyesatkan. Nah, beliau ini sudah berusaha untuk melarikan diri, tapi berulang kali beliau selalu bisa tertangkap lagi oleh suaminya itu. Nah, pada suatu ketika ibunya Sony ini melakukan ritual di sebuah pantai, di daerah pantai selatan bersama dengan teman-teman suaminya itu. Jadi semuanya ini memang ritualnya semacam itu. Pada saat inilah, ketika suaminya ini lengah, ibunya Sony ini lari. Dia hanya membawa barang yang dirasa penting. Barang itu sudah disembunyikan di sebuah pos ronda sebelum-sebelumnya. Jadi ketika beliau ini lari dari sana, beliau ambil tas yang berisi barang-barang berharga itu, dan kemudian beliau pulang ke Jogja bertemu dengan adik-adiknya. Nah, di sanalah akhirnya ibunya Sony ini cerita kepada saudara-saudaranya. Nah, waktu itu, saudara-saudara dari ibunya Sony, Pak Lek dan Buliknya semua itu sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Mau nggak mau, mereka pun harus tetap bisa menerima apapun itu kondisi. Karena ini adalah saudaranya sendiri, dan kondisinya waktu itu benar-benar memprihatinkan. Wajahnya terlihat lebih tua, pakaiannya lusuh. Nah, jadi waktu itu ketika ibunya Sony ada di rumah Bulik Nuni, kondisinya ini beliau hanya lemes. Dibawa ke rumah sakit juga nggak mau. Jadi beliau hanya minta air gula dan juga makan bubur, begitu seterusnya. Sampai sekitar 5 harian, barulah beliau ini sudah bisa duduk di tempat tidur dan bisa ngomong. Yang dicari pertama kali adalah Sony. Waktu itu Sony masih kerja. Barulah ketika Sony ini pulang, Bulik Nuni bilang, "Le, ibumu sudah enakan itu, ayo kamu temui." Sony pun menemui ibunya itu, dan si Sony ini dipeluk, dan pertama kali ibunya itu minta maaf karena dia sudah meninggalkan Sony waktu Sony ini masih duduk di bangku SD. Dan yang kedua, ibunya minta maaf waktu Sony datang ke Tegal. Ibunya nggak mau menemui dan bahkan langsung mengusir Sony. Nah, karena Sony ini sudah siap dengan konsekuensi apapun, Sony pun memaafkan ibunya itu dan dia berusaha melupakan. Pada akhirnya, ibunya Sony ini tinggal di rumah itu bersama Bulik Nuni dan juga bersama Sony. Ketika Sony ini ada di kantor, di satu sisi Sony ini senang karena ibunya sudah pulang lagi, dia bisa berkumpul lagi dengan ibunya. Tapi kondisi ibunya ini gak sehat seperti orang-orang lain. Jadi Sony hanya bisa berkomunikasi dengan ibunya itu jarang sekali, hanya kadang gak sampai 1 jam. Dan ibunya sudah tidur lagi. Begitulah seterusnya. Sampai kira-kira 2 bulan ibunya itu tinggal di sana. Terus ibunya ini manggil Sony. Disaksikan oleh Bulik dan Pak Leknya Sony di sana. Ibunya ini bilang bahwa ibunya waktu kerja itu sempat membeli tanah. Dan tanah ini memang akan diserahkan ke Sony. Tanah itu masih ada di sekitaran Jogja. Ukurannya 10 kali 6 meter. Dan sertifikat tanah itu ada di rumah suaminya yang dukun tersebut. Jadi di sini Sony ini disuruh mengambil. Dan ibunya yakin bahwa nantinya sertifikat tanah itu pasti akan diserahkan ke Sony. Karena kata-kata dari suaminya yang dulu itu ngomong seperti itu. Kalau kamu pengen sertifikat tanah ini kembali ke kamu, suruh anakmu ke sini. Aku mau ngomong. Nah, inilah yang diutarakan oleh suami dari ibunya Sony yang dukun itu. Setelah ngobrol-ngobrol seperti itu, Sony ini sempat diskusi dengan Pak Leknya. Gimana ini Pak Lek? Tanah ini apa aku ambil atau gimana? Dan menurut Pak Leknya, ya kamu ambil, Le. Ini ibumu ini beli untuk kamu, ini hakmu.
kamu ambil. Apapun kondisinya kamu ambil. Sudah, kalau ada apa-apa, kamu lapor ke polisi. Nah, setelah mempersiapkan diri, Sony akhirnya pamit ke ibu dan juga ke Pak Lek-nya. Dia mendapatkan alamat. Nah, ibunya Sony ini sempat bilang bahwa suaminya yang dukun yang bernama Waluyo itu, ini sekarang dia tinggalnya di sebuah kampung terpencil. Nah, ibunya ini tahu dari teman-teman suaminya itu. Jadi di sanalah nanti Sony akan mencari keberadaan Waluyo itu. Nah, setelah berbekal informasi yang seadanya, berangkatlah Sony ini. Dari dia itu naik motor dari Jogja menuju ke satu tempat di daerah Jawa Timur. Kita nggak akan sebutkan nama desanya. Yang jelas desanya ini terpencil sekali. Dari alun-alun itu, si Sony ini harus menempuh perjalanan lagi sekitar 2 jam. Barulah dia tanya ke seseorang yang waktu itu ada orang-orang nongkrong di warung. Sony tanya, "Pak, apa bener ini dusun A?" Nah, si bapak-bapak ini bilang, "Oh iya mas, kalau ke sana lebih baik pagi aja mas, jalannya sempit. Apalagi ini musim hujan, rawan longsor. Besok aja." Nah, Sony pun akhirnya nurut dengan perkataan si bapak-bapak ini. Dia bingung, mulailah dia cari penginapan kecil-kecilan. Keesokan paginya, Sony ini melanjutkan perjalanan lagi. Dia naik motor melewati perbukitan. Dan memang benar kata orang di warung semalam itu, jalannya ini memang sempit. Hanya cukup untuk 1 sepeda motor. Jadi memang mobil sudah nggak bisa masuk. Nah, yang diceritakan oleh Sony gambarannya adalah jalan ini jalan setapak yang memang sudah dicor. Tapi sebelah kiri ini sudah jurang dan sebelah kanan ini adalah tebing-tebing curam. Dia melewati jalanan itu sekitar hampir 10 menit. Terus dia berpapasan dengan orang yang bawa rumput liar. Nah, otomatis Sony ini pun bingung. Dan si orang ini bilang, "Mas, coba sampean minggir dulu, minggir ke sebelah kanan." Sony pun akhirnya meminggirkan motornya itu. Terus si bapak-bapak ini lewat dengan sangat hati-hati sekali. Karena kalau dia nyenggol sepeda motor itu sedikit, tentu salah satu dari mereka akan jatuh ke jurang. Nah, pas mereka ini pelan-pelan, akhirnya begitu mendekat ke arah Sony, si bapak-bapak ini tanya, "Sampean ini mau kemana?" "Anu Pak, saya mau ketemu Pak Waluyo." Nah, tiba-tiba ekspresi bapak-bapak ini berubah. Kayak menunjukkan rasa tidak suka ke Sony. Sony sendiri nggak tahu. Terus akhirnya bapak-bapak ini cuma tanya itu ketika mendengar nama Pak Waluyo. Sosok bapak-bapak ini langsung pergi. Nggak ngomong apa-apa lagi. Nah, Sony pun melanjutkan perjalanan. Nggak jauh dari sana dia melihat ada sebuah rumah. Dan ada 2 orang petani, suami istri. Yang laki-laki ini menyapa Sony dari kejauhan. Ya mungkin karena dia berada di sebuah kampung pedesaan yang umumnya warganya itu selalu menyapa orang yang tidak dikenal. Disapalah Sony waktu itu, "Mas, mampir." Sony pun berhenti. Dia memang rencana mau tanya ke bapak-bapak ini. Dan begitu Sony turun dari motor, bapaknya ini ngomong, "Ayo mampir ke rumah, mau kemana?" "Anu Pak, mau cari orang." "Ya mampir dulu, mampir dulu." Ketika mampir di rumah petani tersebut, Sony ini disuguhi kopi dan juga beberapa ubi-ubi rebus. Di situ si bapak-bapak ini bilang bahwa beliau adalah ketua RT di kampung tersebut. Dan dari situ juga Sony ini tahu bahwa kampung itu hanya dihuni sekitar 50 orang atau 50 jiwa. Nggak banyak. Nah, di sini Sony ini belum menjelaskan bahwa dia ini mau mencari Pak Waluyo. Dan perbincangan itu sudah terjadi sekitar setengah jam. Barulah di situ sosok bapak-bapak ini tanya, "Anu Mas, saya sampai lupa, kesini sampai ini mau cari siapa?" "Anu Pak, nyari bapak-bapak, namanya Pak Waluyo." Langsung di situ, istrinya yang semula ada di dalam, tiba-tiba keluar. Terus si istrinya Pak RT ini bilang, "Loh, sampean kenapa kok cari Pak Waluyo?" "Anu Bu, ada perlu Bu." Sony nggak menjelaskan bahwa dia adalah anak tirinya. Nah terus di sini Pak RT ini tanya ke Sony, "Sampean berarti sudah tahu Pak Waluyo itu siapa?" Nah Sony tentu menjawab, "Nggak tahu Pak, saya belum pernah ketemu, saya nggak tahu orangnya siapa.
saya ini hanya disuruh orang untuk ngambil surat tanah. Surat tanah ini salah satu hak saya yang mau saya ambil dari Pak Waluyo. Nah, nggak perlu panjang lebar, Pak RT ini akhirnya bilang, Mas, kalau sudah dari sana, sampean kalau nggak tahu, sampean pulang aja. Pak Waluyo itu dukun santet. Dia nggak lama tinggal di kampung ini dan warga itu sudah bolak-balik mau ngusir Pak Waluyo. Tapi warga juga agak takut karena takut disantet. Ini saya ketua RT ini saya juga bingung. Saya sudah berulang kali meredam warga supaya warga ini nggak emosi kepada Pak Waluyo. Tapi hal ini sudah terjadi 2 kali. Hampir-hampir Pak Waluyo itu dibunuh di sana. Tapi anehnya memang dia itu selalu bisa menghindar. Jadi di situ warga percaya bahwa Pak Waluyo ini memang menggunakan ilmu hitam. Pesan saya kalau sampean sudah selesai urusannya, sampean segera pulang. Nah, disinilah Pak RT ini langsung mempersilahkan Sony ini pergi. Jadi setelah mendengar bahwa dia mau mencari Pak Waluyo, Pak RT dan istrinya itu kayak menunjukkan rasa nggak seneng, rasa nggak nyaman. Nah, disinilah baru Sony ini bisa menyimpulkan sedikit. Berarti Pak Waluyo ini memang tidak disukai di kampung ini. Apalagi di kampung tersebut hanya ada sekitar 50 jiwa. Tentu semua saling mengenal satu sama lain. Nah, setelah dia ini jalan, dia melihat ada sebuah rumah. Rumah-rumah di sana itu memang bangunannya hanya terbuat dari kayu dan minimal hanya batu bata, tanpa disemen. Nah, karena menurut Pak RT tadi, material-material yang dibawa dengan mobil pickup ataupun truk ini tentu nggak bisa masuk. Maka dari situ bangunan-bangunan rumah yang ada di sana hanya dibangun sederhana. Dan rumah-rumah yang ada di sana ini jaraknya berjauh-jauhan. Dan umumnya orang-orang di sana berprofesi sebagai petani. Mereka punya ladang-ladang sendiri. Nah, setelah dia melihat ada sebuah rumah, dan Sony yakin bahwa ini adalah rumah Pak Waluyo, karena kelihatan suram sekali. Nggak seperti rumah-rumah yang lain. Rumah ini terlihat lebih suram. Dan disinilah Sony yakin bahwa ini adalah rumah Pak Waluyo. Dia sendiri nggak pernah ketemu sosok Pak Waluyo. Dia nggak pernah dikasih tahu foto Pak Waluyo seperti apa. Jadi dia hanya mengira-ngira. Di situ ada seorang bapak-bapak. Dia ini rambutnya gondrong acak-acakan. Dia tatonya itu full seluruh badan. Dia hanya pakai celana pendek warna hitam. Dan banyak sekali aksesoris-aksesoris. Ketika si Pak Waluyo ini jalan dari depan rumah menuju ke jalan, itu terdengar suara kerincing-kerincing karena banyak sekali aksesoris dan lebih banyak aksesoris kayak aksesoris lonceng. Jadi ketika dia jalan pasti terdengar suara kerincing, kerincing, kerincing. Di sini entah kenapa Sony ini yakin bahwa inilah yang namanya Pak Waluyo. Dia yakin betul karena tampilannya itu aneh dan dia ada getaran perasaan tidak nyaman dengan sosok laki-laki ini. Nah, dia pun akhirnya memberhentikan motornya di sana. Si Sony ini langsung menyapa. Nun sewu Pak Waluyo ya? Nah, sosok Pak Waluyo ini noleh ke arah Sony. Matanya itu melotot tajam. Dan langsung si Pak Waluyo ini bilang, ayo mlebu kene. Langsung mempersilahkan Sony ini masuk. Terus Pak Waluyo ini masuk ke dalam. Nggak tahu dia mau ngambil apa. Ternyata beliau itu mengambil map bening. Di situ Pak Waluyo langsung bilang ke Sony, kondole iki kan, kamu mau cari ini kan, iki surat tanah ibumu. Nah, Sony ini juga heran kok dia ini langsung tahu. Akhirnya nggak lama dari sana, Pak Waluyo ini bilang, sakdurunge iki mbok gowo, sebelum ini kamu bawa, kamu ambil, aku masih butuh sama kamu. Kamu belum boleh pulang dari sini sebelum kamu menuntaskan tugasmu. Kamu masih harus ada tugas. Di situ Sony sempat melawan. Tugas apa, Pak? Saya tidak punya kepentingan apa-apa sama Bapak. Saya nggak kenal Bapak. Dan kenapa saya harus nurut sama Bapak? Nah, si Pak Waluyo bilang, kamu tidak ngerti. Sebelumnya, aku ini sudah ngomong ke ibumu. Kalau kamu mau surat ini balik ke kamu, anakmu suruh ke sini dan anakmu harus menyelesaikan tugas dari aku. Baru surat tanah ini aku serahkan. Nah, dari sini Sony nggak bisa ngomong apa-apa. Karena dia juga ingat pesan dari ibunya. Bahwa ibunya ini sempat bilang juga, kalau nanti kamu ke sana, Le,
disuruh orang itu melakukan tugas apapun, turuti aja. Biar lekas surat tanahmu itu diserahkan. Sony ingat kata-kata dari ibunya itu, akhirnya dia pun menerima, dia nurut. Jadi sekitar jam 12:30 siang, dia disuruh mengikuti Pak Waluyo naik ke atas bukit. Nah, di atas bukit itu anginnya kenceng banget. Sony disuruh diam di sana nunggu kedatangan Pak Waluyo. Pak Waluyo pergi ke sebuah tempat. Di situ Sony ini nunggu meskipun suasananya itu siang, panas, dia terkena sinar matahari. Tapi angin ini kencang di sana. Jadi waktu itu dia bingung. Ini Pak Waluyo ini kemana? Dia ditinggal kemana? Dia nggak bisa kemana-mana karena dia hanya disuruh berhenti di sana. Nah, hal itu terjadi sampai berjam-jam, sampai sekitar jam 3:30 sore. Dan Sony merasa bahwa nggak lama lagi ini akan maghrib. Karena matahari ini terlihat semakin menurun, sampai benar-benar nggak ada cahaya. Di sini Sony sudah berpikir, ini masa bodoh ini. Aku gila, aku nurut sama orang ini, aku ikut-ikutan gendeng. Di sini Sony sudah mau beranjak dari tempat duduknya. Dia itu tiba-tiba melihat ada sosok hitam. Sosok ini merangkak dan rambutnya itu terurai ke bawah. Nah, sosok ini merangkak terus melingkari Sony. Sony sendiri nggak tahu ini makhluk apa. Yang jelas mereka ini bukanlah binatang, bukan juga manusia. Aneh penampakannya. Dan mata mereka itu merah menyala. Mereka semua ini melingkari Sony, kayak seolah-olah Sony ini nggak boleh beranjak dari tempat duduknya. Di situ karena Sony ini takut, dia juga nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya dia berdiam diri di sana. Nah, kira-kira dia sudah ada di tempat itu sekitar beberapa jam, sampai dia melihat dari HP-nya itu sudah menunjukkan jam sekitar 9:30 malam. Nggak lama setelah itu dia mendengar ada suara berisik dari balik semak-semak. Disinilah dia melihat Pak Waluyo itu datang. Dan yang dilihat oleh Sony ini, di belakang Pak Waluyo itu ada dua sosok perempuan. Nggak tahu dua sosok perempuan ini siapa, tapi wajah mereka itu pucat. Dan mereka itu pakai lipstik, tapi lipstiknya itu menor, warna merah. Dan raut wajahnya putih seperti pakai bedak. Sony ini kaget, ini siapa kok dandanannya kayak gini? Tiba-tiba pas Pak Waluyo itu mendekat ke arah Sony, dua sosok perempuan ini hilang. Disitulah Sony langsung merinding. Dia sendiri nggak tahu ini siapa dua sosok perempuan itu. Dan nggak lama kemudian Pak Waluyo bilang, "Wes ayo le, melu aku mudun nang omah." Nah, dalam perjalanan turun itu, Sony bisa melihat dengan jelas karena posisi Pak Waluyo ada di depan Sony persis. Dia melihat yang dipakai Pak Waluyo itu aksesorisnya banyak banget. Ada rantai, ada tali-talian, dan terutama dia itu selalu memakai gelang, dan memakai gelang di kaki itu semacam gelang lonceng. Jadi ketika dia bergerak, tentu ada suara kerincing, 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 cring, cring, cring. Terus seperti itu. Dia memperhatikan terus. Dan tato dari Pak Waluyo ini banyak banget. Tatonya itu bukan tato modern, tapi tato-tato tradisional. Nah, ketika sampai di rumah Pak Waluyo, barulah di situ Pak Waluyo nyuruh Sony duduk lebih dulu. Terus Pak Waluyo tanya, "Kowe wis ngerti sopo aku?" Nah, Sony ini diem, dia nggak mau jawab. "Wes, gini aja. Aku yakin kamu sudah tahu siapa aku. Aku cuma pesan, apapun yang kamu dengar dari orang-orang, wes itu terserah. Memang aku seperti ini. Kalau ada orang yang ngomong aku dukun santet, iya memang aku dukun santet. Kalau memang orang ngomong aku tukang rusuh di sini, yo aku tukang rusuh. Makanya dari situ aku minta ke kamu, suatu saat kalau aku ini sudah mati, aku minta jasadku ini jangan dikubur, bakar jasadku." Nah, Sony juga bingung, ini orang kenapa kok tiba-tiba ngomong tentang mati. Dia malah nyuruh Sony untuk ngurusi jenazahnya. Langsunglah Sony ini ngomong dengan gamblang, "Maaf Pak, saya bukan siapa-siapa, saya bukan anak Bapak. Kenapa kok saya harus ngurusi jenazah Bapak? Suruh saudara-saudara Bapak atau anak Bapak sendiri." Nah, Pak Waluyo ini mulai merendah. Dia minta dengan sangat, "Gini loh Le, aku ini gak duwe anak. Aku itu sebatang kara. Aku nggak punya anak, aku nggak punya family, nggak punya saudara. Aku minta tolong ke siapa? Ini sudah merupakan janjiku sama ibumu, bahwa aku mau minta tolong
hal semacam ini. Nah, yang kebagian tugas ini kamu. Aku minta tolong dengan sangat. Kalau nanti aku mati, dimanapun aku mati, jangan dimakamkan. Bakar aku. Dimanapun aku bakar. Yang kamu mau, yang kamu mampu. Nah, di sini Sony ini juga kemudian agak merendah juga. Karena di situ Pak Waluyo itu tiba-tiba meminta dengan memelas. Dia kayak seolah-olah dia pengen banget ada yang ngurusi jenazahnya ketika dia meninggal. Nah, obrolan ini terus berlangsung. Dan yang diomongkan oleh Pak Waluyo ini terus-terusan seperti itu. Temen lu, Le. Woi, janji neng aku yo, Le. Nek aku mati, urusono jenazahku. Aku gak gelem dimakamno. Aku ndak mau dimakamkan. Aku maunya jasadku dibakar. Nah, pesan inilah yang terus disampaikan ke Sony. Dan sampai pada akhirnya Pak Waluyo menyerahkan amplop bening itu kepada Sony yang isinya adalah sertifikat tanah yang ada di Jogja. Setelah itu akhirnya Sony pun pamit. Dan Pak Waluyo mempersilahkan Sony pergi. Sekali lagi waktu itu Pak Waluyo pesan, Le, eling pesanku ya, Le. Aku nyuwun tolong. Aku minta tolong banget. Nah, Sony pun gak jawab, dia pergi. Begitu sampai di rumah, dia menjelaskan ke ibunya Sony. Intinya Sony gak akan mau tahu apapun yang terjadi dengan Pak Waluyo. Mau dia mati, mau dia dikubur hidup-hidup sama orang-orang, dia gak mau tahu. Dia bilang ke ibunya seperti itu. Dan tiba-tiba ibunya Sony ini diam, hanya meneteskan air mata. Gak lama setelah itu ibunya Sony bilang, sebenarnya Yole, aku itu memang sudah punya perjanjian sama Pak Waluyo. Salah satu perjanjiannya ya seperti ini, dia mau sertifikat tanah ini dikembalikan asalkan anakku, yaitu kamu, ngurusi jenazahnya waktu dia ini mati. Tapi kalau kamu ndak mau, ya wis, Le, terserah kamu aja. Ibunya cuma ngomong seperti itu. Nah, di sini Sony ini emosinya memuncak, amarahnya memuncak. Dia bilang, gak bakal mau aku, Bu. Aku ketemu orangnya aja malas. Wis, gak bakal ngurusi aku. Bahkan orang-orang bilang, dia ini sudah mau dihakimi massa. Sudah 2 kali dia mau dibunuh. Tapi dia lolos dari pembunuhan itu. Nah, setelah diungkapkan seperti itu, akhirnya Sony pun beraktivitas seperti biasa. Bertahun-tahun kemudian, ibunya pun masih tetap tinggal di sana. Nah, tiba-tiba waktu itu Sony ini mendengar kabar bahwa ibunya masuk UGD. Dan kondisi ibunya waktu itu benar-benar kritis. Di sini Sony melihat kondisi ibunya ini sudah nggak bisa lagi diajak ngomong dan para dokter ini sudah minta tolong kepada keluarga untuk membacakan talqin kepada ibunya Sony. Nggak lama setelah itu ibunya Sony ini pun meninggal. Nah, singkat cerita setelah proses pemakaman ini selesai, Sony pun beraktivitas seperti biasa. Nggak lama dari sana, setelah ibunya ini meninggal belum sampai 40 harinya, Sony ini mengalami situasi yang aneh. Jadi waktu itu Sony ini posisinya tidur di kamarnya sendiri. Terus tiba-tiba Sony ini kebangun karena dia merasa kok ada yang mengawasi dia. Jadi dia pun buka mata, dia kaget. Di depannya persis ada sosok Pak Waluyo. Nah, Pak Waluyo ini dengan rambutnya yang acak-acakan, matanya melotot. Dia jongkok persis di depan Sony sambil matanya melotot. Terus tangan Pak Waluyo ini seperti ini, langsung mencekek Sony. Di situ Sony merasakan dia nggak bisa nafas. Sampai dia teriak-teriak, ampun, ampun, dia pun nggak bisa. Barulah di situ Sony meneriakkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru di situ Sony sadar. Dia langsung nafasnya tersengal-sengal, dia menghampiri Pak Lek-Pak-Leknya, dia ceritakanlah kejadian waktu itu, dan Pak Lek-Pak-Leknya juga heran. Kok kamu mimpi Pak Waluyo itu kenapa, Son? Gak tahu, Pak De. Gak tahu, Pak Lek. Dia bilang seperti itu semua. Nah, hari selanjutnya, pada malam selanjutnya, Sony ini tidur lagi, dia mimpi lagi. Nah, mimpinya itu dirasakan Sony antara sadar dan gak sadar. Jadi dia mendengar ada yang buka pintu kamarnya. Grek. Kamar ini ternyata dibuka gak dengan tangan, tapi dengan kaki. Jadi benar-benar pintu itu ditendang. Dan yang menendang ini adalah sosok Pak Waluyo. Rambutnya acak-acakan, wajahnya memerah. Dan badannya ini penuh keringat, basah penuh keringat. Sosok Pak Waluyo ini langsung loncat. Langsung loncat ke tempat tidurnya Sony, dan Sony lagi-lagi dicekik. Dia dicekik dan langsung disinilah
Sony itu mendengar Pak Waluyo ini ngomong sesuatu. Kon kurang ajar kon, gak nuruti penginku kon, bangsat, bangsat. Terus seperti itu, akhirnya Sony ini gak bisa nafas. Dia bilang terus-terusan, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya dia pun bisa terlepas. Dia sadar, dia mencari keberadaan Pak Waluyo tadi. Karena Sony ini merasakan benar-benar kayak situasinya itu benar-benar nyata. Nah, kejadian semacam itu dialami Sony tiap malam sampai 5 hari berturut-turut. Dan di hari kelima itulah Sony ini sudah benar-benar pasrah. Dia ngomong ke Pak Le-nya, Pak Le, bawa aku ke orang pintar Pak Le. Sony sudah nggak kuat Pak Le. Tiap malam aku tuh nggak bisa nafas, dicekik sama sosok Pak Waluyo ini. Akhirnya dibawalah si Sony ini ke kenalan Pak Le-nya Sony. Ada temennya orang pintar. Dibawa ke sana dan ternyata orang pintar ini bilang, orang yang datengin kamu itu orangnya sudah mati Le. Dia sekarang itu datengin kamu nagih janji. Kamu janji apa? Nah, di situ tangan Sony ini gemetaran. Dia memang nggak pernah janji. Tapi sosok Pak Waluyo ini mewanti-wanti ke Sony, dia pengen minta tolong supaya jasadnya itu dibakar, tidak dimakamkan. Sementara Sony sendiri ini nggak tahu apakah Pak Waluyo ini meninggal atau tidak. Tapi menurut keterangan dari si orang pintar ini, Pak Waluyo itu sudah meninggal. Dan jasadnya itu dimakamkan. Inilah yang membuat dia tidak terima dan langsung terus-terusan mengejar Sony. Sementara si orang pintar ini juga bilang, dia nggak bisa mengantisipasi hal tersebut. Dia nggak bisa menanggulangi hal ini. Jadi dia pun juga nggak bisa melawan karena dia merasa ilmu Pak Waluyo ini sudah bisa dikatakan ilmunya tinggi. Bahkan sampai dia meninggal sekalipun, dia bisa melakukan hal yang semacam ini. Mungkin menurut orang pintar tersebut, Pak Waluyo ini yang bantu adalah sosok-sosok jin peliharaannya. Inilah yang membuat Sony selalu didatengin sosok-sosok yang menyerupai Pak Waluyo. Nah, di sini Sony ini semakin bingung, dia semakin takut. Akhirnya malam itu, setelah dia dari orang pintar, dia nggak bisa tidur. Dan ternyata benar, di sekitar jam 1 dini hari, Sony ini mendengar ada orang yang jalan di atas genteng. Dan jalannya itu benar-benar kenceng. Dak, 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 dak. Sampai-sampai seisi rumah ini kebangun. Bulik-buliknya kebangun semua ketakutan. Dan dari sana, seisi rumah ini mendengar ada suara orang laki-laki teriak. Wah! Wah! Sampai 3 kali. Sedangkan ketika mereka mencari sumber suara ini, nggak ada satupun yang bisa menemukan suara ini dari mana. Nah, nggak lama setelah itu suara ini terdengar lagi. Jadi terus-terusan si Sony ini diteror dengan hal-hal semacam itu. Nah, puncak-puncaknya waktu itu entah di hari keberapa. Sony ini sudah nggak tidur sekitar 3 harian. Waktu itu dia benar-benar ngantuk. Akhirnya dia pun terpaksa tertidur. Nah, dalam tidurnya itu dia kebangun karena ada yang megang kakinya. Begitu Sony ini buka mata, ada sosok Pak Waluyo di sana. Dia megang kakinya Sony. Dan dia ini, si Sony ini diseret oleh Pak Waluyo. Sampai Sony ini terjatuh dari tempat tidurnya itu. Sony ini bahkan kepalanya sempat terbentur ke tanah. Dia langsung nangis, teriak-teriak manggil nama buliknya. Ketika buliknya datang, buliknya juga heran. Kenapa kok kamu bisa jatuh? Sony cerita bahwa dia ini diseret oleh sosok Pak Waluyo. Jadi teror Pak Waluyo ini terus-terusan terjadi dan dialami oleh Sony. Sampai berhari-hari. Dan Sony ini sampai kayak orang gila. Dia itu sempat dibawa ke psikiater. Karena keluarganya juga takut dengan kondisi Sony waktu itu. Dia ini sering teriak-teriak sendiri. Tapi menurut Sony, dia itu sering melihat sosok Pak Waluyo. Kadang-kadang sosok Pak Waluyo ini datang dengan bawa celurit. Dengan matanya yang tajam. Jadi inilah yang dirasakan oleh Sony terus-terusan. Sampai kemudian Sony ini sudah kehilangan kesadaran. Sampai puncak-puncaknya, Sony ini benar-benar sudah nggak ingat lagi kejadian yang dialami. Baru tiba-tiba dia itu mengalami sebuah mimpi yang dirasakan Sony seperti itu. Dia mengalami sebuah mimpi, dia itu ada di sebuah ruangan kelas. Nah, di ruang kelas ini, Sony melihat ada sosok memakai jubah warna putih. Wajahnya ganteng bersinar. Dan kemudian
dia itu berkata kepada Sony. Jadi Sony ini duduk di tengah-tengah seperti seorang terdakwa. Kayak dia ini berada di sebuah pengadilan. Terus Sony melihat sosok yang bersinar yang memakai jubah putih ini seperti hakimnya. Nggak lama setelah itu sosok yang berjubah ini tersenyum ke arah Sony. Dan dia ini tangan kirinya ngangkat sesuatu. Ternyata yang diangkat ini adalah kepala Pak Waluyo. Dan Pak Waluyo ini posisinya atau keadaannya itu, matanya itu sambil mendelik atau melotot. Nah, di sini setelah menunjukkan kepada Sony, kemudian sosok yang berjubah putih ini melepaskan kepala itu lagi. Dan gak lama setelah itu, sosok berjubah ini ngomong ke Sony, mulai sekarang kamu gak usah takut, tapi ingat pesanku, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Dekatkan dirimu, Le. Setelah itu baru beliau ini ngambil palu, dan palu itu dipukul 3 kali. Dok, dok, dok. Setelah palu ini dipukul, kondisinya tiba-tiba berubah jadi asap putih. Dan Sony baru bisa membuka mata pelan-pelan. Di situ sudah ada buliknya, ada pakliknya, dan lain sebagainya. Saudara-saudara semua kumpul di sana. Dan bulik-buliknya ini bilang ke Sony, Alhamdulillah, Le, kamu semakin membaik kondisimu, Le. Nah, belakangan Sony ini baru tahu bahwa dia mengalami ketidaksadaran diri ini sekitar 3 bulanan. Dalam rentang waktu 3 bulan itu, menurut keterangan dari Paklik dan Buliknya, Sony ini sering mengalami halusinasi. Dia selalu bilang kalau dia dikejar sosok rambut panjang, membawa celurit, yang kadang-kadang Sony juga meneriakkan nama Pak Waluyo. Dia ketakutan dengan nama Pak Waluyo. Sampai pada akhirnya Sony ini dibawa ke suatu tempat, ke orang pintar. Seseorang ini punya pondok pesantren yang sebenarnya seorang kiai ini nggak pernah ngobatin orang semacam itu. Tapi karena sosok kiai ini dengan kemurahan hatinya mau menolong Sony, karena beliau merasa bahwa kalau seperti ini terus, Sony ini bisa gila. Jadi dari situlah Pak Kiai ini secara intensif membantu pengobatan dari Sony. Dan pengobatan ini dilakukan sekitar 2 mingguan lebih. Yang dilakukan oleh seorang kiai ini, dia selalu membacakan ayat-ayat ruqyah bersama santri-santrinya. Dikumpulkan semua santri-santrinya, disuruh membacakan ayat-ayat ruqyah, dan kalau bisa membacakan ayat ruqyah itu dengan cara berteriak ke telinganya Sony. Ini dilakukan hampir setiap hari, setiap habis maghrib, selalu seperti itu. Dan kaki Sony ini direndam di sebuah air hangat, dan bulik-buliknya itu selalu memijit-mijit. Jadi selama dibacakan ayat-ayat ruqyah itu, Sony selalu dipijit-pijit kakinya sambil direndam di sebuah air hangat. Itu dilakukan secara kontinu, dan gak lama setelah itu Pak Kiai ini menyuruh Sony ini untuk pulang, dirawat di rumah. Setelah dirawat di rumah sekitar 2 harian, barulah Sony ini baru bisa membuka mata, dan di sini baru Sony ini benar-benar sadar. Pagi itu Sony ini duduk-duduk di depan rumah. Dia itu heran karena dia pertama kalinya melihat ada anak-anak yang berangkat ke sekolah. Hal yang belum pernah dilihat Sony sebelumnya. Jadi Sony ini selama dia mengalami ketidaksadaran diri, menurut orang-orang dia sering duduk-duduk di depan rumah. Tapi dia nggak pernah melihat pemandangan seperti itu. Inilah yang diyakini Sony bahwa memang benar 3 bulan itu dia memang kehilangan kesadaran. Dan pada hari itu, dia sudah kembali sadar. Dia bisa melihat anak-anak yang pergi ke sekolah. Dia bisa melihat tukang sayur. Bahkan ketika tetangganya nyapa Sony, Sony pun membalas sapaan itu. Dan tetangganya pun heran. Sampai-sampai mereka menghampiri Sony dan mulai bertanya ke Sony. Dan mereka semua yakin ikut seneng Sony ini sudah kembali sadar. Karena Sony sudah bisa diajak bicara secara normal. Nah, dari pengalaman itulah, Sony ini ingat kata-kata dari sosok yang berjubah putih itu, bahwa sosok berjubah putih ini bilang Sony disuruh mendekatkan diri kepada Tuhan. Mulai dari situ Sony memperbaiki diri. Dia mulai belajar sholat, dia mulai menuju ke masjid, mulai belajar ngaji, dan akhirnya hal itu sudah mulai menjadi kebiasaan. Sony sudah tidak pernah lagi meninggalkan sholat 5 waktu, dan gangguan-gangguan dari sosok Pak Waluyo itu nggak pernah dialami Sony lagi. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Sony kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini
bisa menghibur teman-teman semua, dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin ku nyanyikan lagu nan gembira, ingin ku ceritakan rahasia sukma, ingin ku syairkan senandung asmara di titik saat kita berjumpa pula. Nan ku harap senyum gelap senda gurau, duduk bersanding dekat di atas tangau, mendengarkan unggas bebas nan berkicau. Kau hilang hatiku,